penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau Allahku. Sungguh engkau hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bahagia.
hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang
setia selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu, Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Namamu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal
Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam acara Exousia Bible Teaching 13 Januari 2021. Sudah 13 hari lamanya kita berada di tahun yang baru. Dan pada Sabtu yang lalu kita mendapatkan berita duka. Dan ini masih dalam proses pencarian. Hari-hari ini Bapak Ibu bukan hari-hari yang biasa. Alkitab menasihatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijaksana, yang selalu mencari kehendak Tuhan, dan memahami setelah semua peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita, adalah juga Allah berbicara kepada kita, bahwa sungguh hidup kita ini adalah kehidupan yang hanya sebentar saja dia ada di dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur kalau Bapak Ibu sekalian boleh ada di dalam acara ini. Dan mari kita nikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini kesempatan yang indah bagi kita semua. Bawaku terbang tinggi. Saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan di sore hari ini. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari bawaku terbang tinggi, bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah.
Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji, amin, nama-Mu kudus. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, sembah sujudku, segenap jiwa, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah nama-Mu yang maha besar. Kau maha besar, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Amin, amin. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Segenap makhluk memuji-Mu ya Tuhan. Oh Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, penyelamat hidup kami, penebus jiwa kami. Kaulah kekasih hati kami. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami rindu selalu di hadirat-Mu, kami rindu ada bersama-Mu. Engkau perlindungan kami, kekuatan jiwa kami, damai sejahtera kami. Engkaulah sukacita kami, pengharapan kami. Oh, kami sungguh membutuhkan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau Allah kami, penguasa hidup kami. Haleluya. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hati yang gentar akan kehadiran Tuhan. Kami memiliki hati yang sungguh menghargai akan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, menghargai Engkau dengan sepantasnya. Sebab Engkau Allah kami, Engkau pencipta kami. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, Sang yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya
harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercelah, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanku. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Katakan, Kau yang kurindukan, Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Di sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Biarlah Allah boleh memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Jumpailah ya Bapa setiap pribadi dalam rumah tangga masing-masing. Kami sungguh merasakan kehampaan tanpa Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang keras bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, di mana kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini
Ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami ini, kami hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Engkau. Agar kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Biar hati dan keseluruhan hidup kami selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh kebenaran. Biarlah Allah sertailah ibadah kami ini. Dan berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan serial khotbah kita pada minggu lalu. Sekarang sudah masuk kepada bagian yang ketujuh. Ini adalah serial khotbah tentang surga, dan dalam 6 seri ke belakang kemarin, kita sudah bicara tentang tubuh apa yang dipakai di surga. Lalu 2 seri terakhir, saya sudah bicara sedikit tentang tubuh kemanusiaan Yesus. Dan hari ini, saya akan masuk kepada tubuh kebangkitan Kristus dan tubuh kebangkitan orang percaya. Karena kita sudah mulai masuk ya menjelang Paskah Bapak Ibu. Maka saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan Paskah. Tentunya masih terkait dalam serial khotbah tentang tubuh apa yang dipakai di surga. Dan hari ini saya akan mengupas tentang tubuh kebangkitan. Apakah sama antara tubuh kebangkitan yang dipakai oleh Kristus dengan tubuh kebangkitan yang akan dikenakan kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tubuh kemanusiaan kita. Karena nanti sebentar kita akan belajar tentang dua model tubuh atau 2 jenis tubuh. Yang pertama adalah tubuh yang berhubungan dengan tubuh alamiah seperti yang kita kenakan hari ini. Dan yang kedua kita akan membahas tentang tubuh yang berhubungan dengan tubuh rohania. Yang penyebutan lain dikenal dengan tubuh surgawi. Ya. Ada lagi tubuh kemuliaan dan lain sebagainya. Nah, setiap orang, setiap manusia termasuk Yesus ketika dia menjadi manusia mengenakan atau memakai 13 sistem organ seperti pada manusia yang lain. Maka Yesus pun dalam tubuhnya memiliki organ yang namanya rangka. Sistem organ yang berikutnya otot, peredaran darah, pencernaan, endokrin, saraf, pernafasan, kekebalan tubuh, limfatik, ekstresi, reproduksi, dan indera. Jadi sistem organ tubuh ini bukan cuma manusia yang mengenakan, tetapi Kristus pun mengenakan hal ini. Karena dalam Alkitab berkata bahwa Ibrani 2 ayat 17, dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia. Kecuali satu yang tidak disamakan dengan manusia. Satu, Yesus terlahir sebagai manusia yang tanpa dosa. Nah itu, tapi yang lain sama. Ya. Tubuhnya sama ketika tubuh kemanusiaan yang dikenakan Yesus. Nah, lalu kalau bicara tentang tubuh, masih kita menggali sedikit tentang apa sih unsur-unsur pembentuk tubuh manusia. Unsur ini bukan cuma dikenakan kepada tubuh kita, tapi kepada tubuh Yesus pun pada waktu menjadi manusia sama juga. Nah ini ada 10 unsur pembentuk tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Yang di layar saudara. Jadi tubuh kita ini mengandung berbagai macam unsur. Jadi ada yang namanya air, unsur air, ya, dan ada unsur protein. Bapak Ibu lihat itu. Ada unsur mineral, ada unsur karbohidrat, dan ada unsur yang berhubungan dengan fat, yang berhubungan dengan lemak. Ya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di bagian kiri dari gambar Anda, ya. Jadi ada di bagian water, itu ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada kalsium, ada fosforus. Inilah unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia. Jadi bukan sembarangan terjadi tubuh kita.
tubuh kita ini punya unsur detail sekali Bapak Ibu. Ya, misalnya oksigen dalam tubuh kita itu memiliki kandungan 65%. Karbon pun 18%. Hidrogen 9,5%. Nitrogen 3,2%. Kalsium 1,5%. Fosforus 1,2%. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu. Lalu yang ke kanan, yang protein. Ya, kalau di Bapak Ibu itu di sebelah kanan ya. Benar ya? Sama ya? Kanan juga ya. Nah, ada yang namanya potasium 0,4%. Sulfur 0,2%. Sodium 0,2% juga. Klorin 0,2%. Magnesium 0,1%. Ya, dan lain-lain 1%. Nah, jadi nggak sembarangan Tuhan membentuk tubuh manusia. Ada satu sistem. Ada tatanan yang harus terpenuhi. Sehingga tubuh manusia menjadi tubuh yang hidup. Yang dapat menunjang aktivitas jiwa dan roh. Karena tubuh fungsinya berbeda dengan jiwa dan roh. Ya, inilah komposisi elemen-elemen yang membentuk tubuh manusia. Pertanyaannya, apakah unsur-unsur dalam tubuh manusia seperti yang saya bacakan tadi ada dalam tubuh Yesus? Sama. Pada waktu Yesus menjadi manusia sama. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah unsur-unsur ini juga akan kita kenakan dalam tubuh kemuliaan nanti? Ikuti terus Bapak Ibu. Ya, ikuti terus. Ya, kalau kita membahas secara detail tadi yang unsur-unsur tubuh manusia itu, misalnya ya, ada air, kandungan air, oksigen, ada H2O itu 65 sampai 90% itu memiliki kandungan H2O Bapak Ibu, atau air dalam tubuh kita ini. Saya nggak bahas lagi ini. Sekarang kita masuk kepada tubuh kebangkitan. Apakah sama? Apakah berbeda? Bagaimana kita bisa membedakan dan mengidentifikasi persamaan antara tubuh kebangkitan Kristus dan tubuh kebangkitan orang percaya? Ya. Karena dengan kebenaran yang akan kita belajari hari ini, kita akan makin termotivasi untuk hidup serius. Termotivasi untuk hidup serius mengikuti kehidupan Kristus. Ini luar biasa kebenaran ini Bapak Ibu. Kita akan dibukakan bagaimana kita bisa memiliki tubuh kebangkitan Kristus. Wah, dahsyat sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan. Coba klik lagi. Apakah tubuh kebangkitan Yesus waktu melayani di bumi sama dengan tubuh kebangkitan orang percaya? Ya. Apakah persamaan dan perbedaan tubuh kebangkitan Kristus dan orang percaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi dasar untuk pembahasan kita, Bapak Ibu. Siapa yang layak mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu? Kita harus cari tahu. Bagaimana kualitas tubuh kebangkitan atau kemuliaan? Nah, kita mau cari tahu. Seperti apa kualitasnya? Nah, apa perbedaan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang nanti akan kita kenakan setelah kita dibangkitkan dengan tubuh yang ada hari ini? Dan bagaimana perbedaan antara tubuh kemuliaan kita, orang percaya, dengan tubuh kemuliaan Yesus sebagai pencipta kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita lanjut. Ini pemahaman dasar, paket permanen manusia. Bapak Ibu harus tahu ini. Ya. Klik lagi. Alkitab mencatat bahwa ada 3 komponen permanen manusia. Ada 3 komponen permanen. Sekali lagi, ada 3 komponen permanen. Berarti kalau namanya permanen berarti tidak ada batas waktu, tidak bisa berakhir, tidak bisa punah, ya. Maka saya langsung memberikan penekanan 3 komponen permanen manusia. Yang pertama roh, yang kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Pertanyaannya, Pak, kalau mati, Pak, tubuh kan nanti habis, Pak. Hilang dong. Oke, betul. Tapi Alkitab mencatat baik orang percaya maupun orang jahat akan dibangkitkan. Dan masing-masing akan memiliki tubuh. Kita tubuhnya seperti apa, orang jahat tubuhnya seperti apa, ketika dibangkitkan, nanti kita belajar sekarang. Ya. Ini adalah paket permanen manusia yang telah dirancang Allah. Catat baik-baik Bapak Ibu. Jadi roh jiwa tubuh manusia ini sifatnya kekal. Sifatnya kekal Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat. Roh memiliki unsur kehidupan. Jiwa memiliki unsur kesadaran. Nah, jadi kalau orang tanya, Pak, bedakan roh dan jiwa apa, Pak?
Roh itu unsur kehidupan, sedangkan jiwa itu unsur kesadaran. Ya. Karena ketika roh menyentuh tubuh, maka nanti yang akan dihasilkan adalah jiwa. Nah, ketika manusia mati, roh kita akan kembali kepada sang pemilik. Sedangkan jiwa kita akan berada di Firdaus sambil menunggu, Bapak Ibu. Sambil menunggu untuk dibangkitkan. Dan yang akan dihakimi pun orang yang jahat, yang dihakimi adalah jiwanya. Bersama tubuhnya akan mendapatkan kebinasaan. Karena roh itu semua roh manusia itu roh kehidupan berasal dari Allah. Makanya ketika manusia meninggal, rohnya langsung kembali kepada Allah. Itu kata Alkitab. Tubuh memiliki unsur material. Jadi kalau roh unsur kehidupan, jiwa unsur kesadaran, sedangkan tubuh adalah unsur material. Perhatikan. Tubuh menjadi kendaraan atau rumah bagi roh dan jiwa beraktivitas. Ya. Sedangkan keinginan yang ada dalam roh dan jiwa itu akan terekspresi berupa pikiran dan perasaan. Sekali lagi, keinginan yang ada dalam roh dan jiwa atau kehendak yang ada dalam roh dan jiwa itu akan terekspresi dalam kehidupan kita berupa pikiran. Produknya pikiran dan perasaan. Sehingga membutuhkan tubuh sebagai alat pelaksana dari kehendak jiwa dan roh. Jadi tubuh kita ini sebagai alat dan pelaksana kehendak jiwa dan roh. Nah, karena tubuh tanpa roh disebut mayat atau jenazah. Betul? Jadi kalau tubuh tanpa roh itu jenazah, itu mayat. Roh tanpa tubuh disebut apa? Hantu. Jadi kalau ada roh tanpa tubuh, hantu itu. Sedangkan manusia bukan makhluk hantu. Manusia itu makhluk fisik. Makanya roh itu unsur kehidupan, jiwa unsur kesadaran, tubuh unsur material. Masing-masing memiliki fungsi yang saling menopang. Baru terbentuk jadi namanya manusia. Beda dengan hantu. Nah, jaminan kebangkitan tubuh. Perhatikan ini Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan tubuh adalah komponen atau struktur permanen yang menjadi paket yang Allah ciptakan untuk menciptakan seorang manusia. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya ulang ini? Karena ini akan menjadi dasar pemahaman kita. Kenapa kita harus percaya bahwa ada kebangkitan? Selain dasar historis bahwa Yesus telah bangkit dan catatan Alkitab bahwa ada jaminan kebangkitan bagi orang percaya dan juga orang yang jahat. Namun ketika dibangkitkan akan mendapatkan tubuh yang berbeda. Ya. Tapi dasar dari 3 paket permanen ini atau struktur permanen ini, roh, jiwa, dan tubuh ini dasar sehingga Allah membangkitkan saya dan saudara, baik orang jahat maupun orang percaya. Karena ketika dibangkitkan ada tujuan. 1, melanjutkan kehidupan. Kenapa? Karena sifatnya permanen. Jelas ya, Bapak Ibu? Karena sifatnya permanen, baik roh, jiwa, dan tubuh. Tapi karena 2 model manusia berbeda, ini orang percaya, ini orang jahat, maka tubuh yang akan diterima itu berbeda kualitasnya. Dan tujuan, tempat di keabadian pun berbeda. Anda bayangkan ini, kebenaran begini nih. Jadi ketika orang memahami bahwa roh, jiwa, dan tubuh itu sifatnya permanen, seharusnya dia harus tahu bahwa ketika mati bukan habis perkara. Kematian bukan menyelesaikan persoalan. Kematian bukan mengakhiri kehidupan, itu awal kehidupannya sesungguhnya. Maka dengan pemahaman bahwa kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sifatnya permanen, dan kalau ketika mati, itu tidak akan berakhir dan menyelesaikan setiap persoalan, atau mengakhiri setiap penderitaan, maka seharusnya kita selagi masih ada kesempatan dan diberikan kehidupan, kita harus betul-betul fokus bagaimana kita mempersiapkan hidup kita memasuki langit baru dan bumi yang baru. Amin. Seharusnya dengan kebenaran begini, kita makin waspada, makin hati-hati, makin menjaga hidup, makin serius hidup suci, makin serius untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Oleh karena roh, jiwa, dan tubuh merupakan pasangan atau paket permanen manusia, maka ada jaminan kebangkitan tubuh. Ada jaminan Bapak Ibu. Ya, lanjut. Jaminan kebangkitan tubuh menjadi kekuatan orang percaya atau kekristenan. Karena seperti yang dikatakan Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita.
Bayangkan itu Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Benar dia telah mati, tapi juga dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Justru kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan yang sulung. Kebangkitan yang sulung itu maksudnya dialah yang pernah bangkit dan tidak pernah mati lagi. Itu namanya yang sulung di antara saudara-saudara. Oh Pak, ada yang bangkit sebelum Yesus. Betul, tapi mati lagi. Betul nggak? Ya, Lazarus bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus bangkit tidak mati lagi. Bahkan tubuhnya, kata Kisah Rasul pasal 2, ya, ayat 38-39. Bahkan tubuhnya Kristus pun tidak mengalami kebinasaan. Kenapa? Tubuh Kristus tanpa dosa. Karena ketika ada jaminan kebangkitan tubuh, maka kematian bukan lagi menjadi maut. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini kunci ini. Perhatikan baik-baik kebenaran ini. Karena ketika ada jaminan kebangkitan tubuh, seperti yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 15, karena ada jaminan kebangkitan tubuh, maka kematian bukan lagi menjadi maut, tetapi kematian menjadi solusi atau jembatan bagi orang percaya berpindah ke dalam kehidupan kekal. Makanya Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena mereka telah mengakhiri dari semua jerih lelah mereka. Dan perbuatan mereka menyertai mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Jadi oleh karena ada jaminan kebangkitan tubuh, maka perhatikan, kematian bukan lagi menjadi maut. Kematian itu menjadi ompang bagi orang percaya. Kenapa? Kita hanya sementara beristirahat, bagi orang percaya beristirahat di Firdaus dulu. Transit, tempat transit. Intermediate state. Sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi kalau orang jahat, jiwanya berada di alam maut. Menderita. Belum di neraka sudah menderita Bapak Ibu. Maka kita bersyukur. Kematian bagi kita orang percaya adalah solusi atau jembatan menuju kehidupan yang baru. Kehidupan kekal. Wow. Orang percaya akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Perhatikan Bapak Ibu. Dan mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Yaitu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Sedangkan orang-orang jahat mengenakan tubuh yang dapat binasa. Daniel pasal 12 ayat 2-3. Dan masih banyak ayat yang lain. 1 Korintus pasal 15 ayat 40 sampai 42. Ya. Saya bacakan dalam Daniel pasal 12 ayat 2-3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jelas, nubuatan Daniel sudah tergenapi. Ya, sedang tergenapi. Sedang tergenapi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ini jaminan kebangkitan bagi saya dan saudara Bapak Ibu. Sekarang kita masuk. Tubuh yang dapat binasa. Apa yang dimaksud dengan tubuh yang dapat binasa? Mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Perhatikan. Yang dimaksud dengan tubuh yang dapat binasa adalah tubuh seperti yang kita kenakan hari ini atau saat ini. Tubuh dosa. Tubuh yang berkeadaan dosa. Ya. Ada 4 istilah tubuh manusia yang Alkitab catat Bapak Ibu. Ada 4. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, tubuh dosa. Ya. Tubuh dosa dalam bahasa Yunaninya somates hamarties. Ya, atau the body of sin. Ini dicatat dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan Roma 7 ayat 5. Tubuh dosa ini maksudnya tubuh yang gagal dan meleset karena keinginan yang berbuah maut bagi manusia. Jadi, kenapa disebut tubuh dosa? Karena tubuh ini dikatakan gagal atau sering meleset karena dipenuhi dengan hawa nafsu. Sehingga keinginan dari yang dihasilkan oleh tubuh ini selalu meleset, ya. Maka disebut tubuh dosa. Artinya dia selalu mengarahkan untuk memuaskan keinginan dosanya. Yang kedua, tubuh maut. Ini masih sebutan tubuh yang dapat binasa Bapak Ibu. Jadi yang pertama tubuh dosa, itu tubuh yang dapat binasa. Yang kedua, istilah yang kedua tubuh maut. Tubuh maut dalam bahasa
Yunaninya menggunakan kata somatos tou thanatou. Somatos tou thanatou. Ya. Atau the body of death. Roma 7 ayat 24. Artinya begini, ini maksudnya tubuh yang masih dikuasai oleh hukum dosa. Makanya dia disebut tubuh maut. The body of death. Tubuh yang masih dikuasai oleh hukum dosa. Tubuh yang tunduk pada hukum dosa. Tubuh yang berkodrat dosa. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Masih seputar tubuh yang dapat dibinasa. Arti tubuh dapat binasa yang ketiga adalah tubuh fana. Dalam bahasa Yunaninya taneta somata. Taneta somata atau the mortal bodies. Ini dicatat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 11 dan Roma 6 ayat 12 dan Roma 8 ayat 11. Maksudnya tubuh ini tubuh yang tunduk pada atau tubuh yang tunduk atau dapat dikenakan pada kematian. Tubuh yang tunduk pada maut, tubuh yang tunduk pada kematian. Itu maksudnya. Tubuh duniawi atau tubuh alamiah. Seperti yang dicatat dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, lanjut. Tubuh yang dapat binasa yang keempat artinya tubuh hina. Tubuh hina ini dalam bahasa Yunaninya somates tapeinoseus. Somates tapeinoseus. Atau dalam bahasa Inggris the lowly bodies. Maksudnya tubuh ini adalah tubuh yang kualitasnya sangat rendah dalam kehidupan. Jadi kualitasnya sangat rendah dalam kehidupan. Kenapa? Hina. Apa arti hina? Keinginannya rendah. Kualitas tubuhnya rendah. Nafsunya rendah. Itu maksudnya tubuh hina. Tubuh yang tunduk pada keinginan atau nafsu yang rendah dan hina. Yang berujung pada maut. Itu maksudnya. Ya. Nah, fakta tubuh dosa atau tubuh maut, tubuh fana atau tubuh hina. Ini faktanya. Dengan memahami kebenaran bahwa, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, perhatikan. Dengan memahami kebenaran bahwa kita semua ini memiliki tubuh dosa, ya, tubuh maut, tubuh fana dan tubuh hina, yang nanti akhirnya juga ini akan ditinggalkan, akan dimusnahkan, dan akan mengalami kebinasaan. Perhatikan Bapak. Seharusnya kita mulai membangun kesadaran bahwa suatu hari nanti kita akan meninggalkan tubuh atau kemah yang kita pakai selama di bumi ini. Pasti kita akan tinggalkan. Tubuh alamiah atau fana dan hina ini yang kita kenakan saat ini adalah tubuh yang berkualitas rendah. Hina dan suatu hari nanti akan dibinasakan. Ini penting sekali untuk disadari Bapak Ibu. Ya. Makanya jangan coba-coba memprioritaskan, memperjuangkan, bela-belain untuk memperjuangkan tubuh hina ini lebih daripada tubuh rohani kita. Karena Paulus bilang, kalau ada tubuh alamiah pasti ada tubuh rohani. Ya, nanti kita akan belajar sebentar. Fokus kita saat ini seharusnya membangun tubuh rohania yang akan mewarisi kehidupan kekal. Karena ini, yang sudah berkodrat dosa, yang telah hina, tidak akan mewarisi kehidupan kekal. Ibu-ibu, tolong saya kasih tahu ya, para wanita-wanita. Boleh dandan, gak apa-apa. Boleh dandan, tidak masalah. Tetapi ingatlah, jangan mengutamakan dan memprioritaskan dandanan tubuh ini lebih daripada dandanan batinnya. Amin. Tubuh alamiah ini penting untuk dirawat. Tapi tubuh batinnya kita, rohania ini, nurani kita, pikiran kita, perasaan kita, hati nurani kita harus kita rawat lebih daripada ini. Amin. Jiwa roh kita harus kita bangun lebih daripada ini. Jiwa roh kita harus jaga lebih daripada tubuh daging ini. Seharusnya seperti itu. Karena tubuh daging ini tidak akan mewarisi kehidupan kekal. Nggak akan. Penting untuk merawat dan membangun tubuh alamiah. Tapi juga jauh lebih penting kita merawat dan membangun tubuh rohania. Yang akan mengenakan tubuh kemuliaan pada waktunya nanti. Kita pasti akan mengenakan tubuh kemuliaan yang dari Allah Bapa. 1 Korintus pasal 15
Ayat 42 sampai ayat 44. Perhatikan ini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, perhatikan, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Maka kita harus merawat dan membangun tubuh rohania ini, hati. Maka Amsal bilang, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Paulus berkata, walaupun tubuh alamiah kami ini makin hari makin merosot dari waktu ke waktu, tapi tubuh rohania kami ini, batinia kami ini, makin hari diperbaharui dari waktu ke waktu. Amin. Seharusnya kita fokus memperbaharui batin terus setiap hari, memperbaharui nurani, memperbaharui pikiran, perasaan terus setiap hari, agar selalu terus mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dalam hidup bersama hendaklah kamu mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu cara memperbaharui batinia. Tidak ada cara lain untuk memperbaharui batinia kita. Tidak ada cara lain untuk bisa kita mempercantik kehidupan kita selain dengan mengenakan pikiran perasaan Kristus. Allah tidak akan pernah terkesima dengan kecantikan tubuh, dengan kegantengan tubuh, dengan kecantikan, keindahan, perawakan tubuh jasmaninya. Tapi Allah akan terkagum-kagum. Allah akan tertarik dengan kecantikan rohani saya dan saudara. Amin. Allah akan tertarik ketika kita terus-menerus fokus membangun rumah batinia kita, membangun tubuh rohania kita, membangun rumah pikiran dan perasaan kita sebagai keindahan yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Jadi mulai latihan berpikir yang bersih. Amin. Mengenakan pikiran Kristus artinya kita mengenakan pikiran yang dipakaikan, yang dimiliki Kristus. Apa pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah hanya melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa perasaan Kristus? Agar semua orang diselamatkan. Apa itu perasaan Kristus? Semua dilakukan dengan penuh belas kasihan. Semua karena kasih. Amin. Dia menciptakan kita karena kasih. Dia menebus kita karena kasih. Maka Bapak Ibu harus tahu, karena Dia adalah kasih, Dia menciptakan manusia karena kasih, menciptakan alam semesta karena kasih, Dia juga turun menjadi manusia karena kasih, Dia menyelamatkan kita karena kasih, Dia rela mati disalib karena kasih, dan hukumnya juga kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi dengan apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Itulah hukum pertama dan terutama. Itulah kehidupan Kristus yang Kristus kehendaki. Kita kenakan, kita jalani. Itulah cara bagaimana mempercantik tubuh rohani, bagaimana mempercantik batin kita, agar kehidupan kita itu indah di matanya. Maka ada lagu dari Bapak Eras bilang begini. Ini lagu bagus Bapak Ibu. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Amin. Menghiasi batin kita, harusnya itu menjadi fokus saya dan saudara. Agar kita berhak dan pantas mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi seperti yang dikenakan Kristus.
Tubuh alamiah kita mengalami penurunan kualitas seiring bertambahnya usia kita. Makanya makin hari tambah usia, makin lemah. Betul? Coba lihat, makin tua makin sering sakit. Betul nggak Bapak Ibu? Makin tua makin sering mengalami penurunan. Tenaga menurun, berkurang, penglihatan menurun. Ya. Buktinya tubuh kita mengalami penuaan, pelemahan kekuatan, penurunan fungsi penglihatan, penurunan fungsi pendengaran, penurunan fungsi ingatan, gigi mulai rontok, Bapak Ibu. Kita mulai kurang bisa fokus. Semua organ tubuh mengalami penurunan fungsi, ya. Baik jantung, ginjal, lambung, hati, pankreas, kelamin dan lain-lain, semua mengalami penurunan fungsi. Itulah tanda bahwa memang tubuh kita ini tubuh fana, tubuh yang akan binasa, tubuh hina, tubuh maut, dan tubuh dosa. Ya. Nah, sistem organ kita mengalami penurunan kualitas. Otot turun, rangka turun, indera yang tadi saya sebutkan turun, kekebalan tubuh juga turun, makin tua makin turun. Ya. Hal ini seharusnya menjadi warning buat kita semuanya, agar kita fokus membangun tubuh rohania kita semuanya. Amin. Di sisa hidup kita harus fokus menghiasi batin kita dengan kebenaran, dengan pikiran Kristus, dengan perasaan Kristus, dengan kehendak Allah. Penuhi terus pikiran kita dengan kebenaran setiap hari. Setiap hari berdoa pagi bersama Bapak Eras, berdoa malam. Ini sarana yang diberikan untuk kita bisa betul-betul terus menghiasi, mendandani tubuh rohani kita, mendandani batin kita, agar kita semakin hari indah di mata Tuhan. Amin. Sistem organ kita mengalami penurunan dari waktu ke waktu, ya. Nah, faktanya tubuh jasmani kita semakin menua dan mati. Tetapi roh dalam tubuh kita harus selalu diperbarui dari hari ke hari. Ada yang namanya kehidupan yang ada dalam diri, namanya inward man, dan ada yang di luar, ya, outward man. Di luar itu fisik yang kelihatan, tapi inward man itu yang inner beauty, yang di dalam, yang batin yang gak kelihatan. Itulah yang kita harus dandanin. Amin. Nah, minggu depan, coba klik lagi Pak David, 2 kali. Saya akan menjelaskan, melanjutkan apa perbedaan, kan kita belum bahas toh, apa perbedaan antara tubuh kebangkitan Kristus dan tubuh kebangkitan orang percaya. Amin. Minggu depan kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami dapat belajar kebenaran ini. Roh Kudus terus singkapkan rahasia kebenaran firman. Sadarkan kami bahwa seharusnya kami fokus untuk mendandani, menghiasi tubuh rohania kami, menghiasi batin kami, mengenakan pikiran perasaan Kristus setiap hari dalam hidup kami, agar kami didapati indah di mata Tuhan, agar kami didapati berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir Bapa, yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Berkati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami hanya fokus mendandani wajah kami, mendandani tubuh jasmani kami. Ampuni Bapa. Tapi kami lupa untuk memfokuskan perjuangan hidup kami untuk mendandani batin kami, untuk merawat, mengembangkan kehidupan rohani kami, kehidupan batinnya kami, agar kami didapati oleh Tuhan indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching IBT hari ini Bapak. Bapak, berkatilah kami semua Bapak. Bapak Ibu, angkat tanganmu dua-dua dan arahkan hatimu dan terimalah berkat. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa kita semua, Bapa kita di sorga, agar kita memerintah bersama Kristus di kerajaan surga selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.